Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman peternak dimanapun berada. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari salah satu profesor dari Medion, menjelaskan bagaimana trak dan trik kita ketika ayam akan masuk kandang sampai produksi. Jadi kali ini silahkan teman-teman untuk mendengar secara seksama. Tapi mohon maaf, untuk video kali ini kita mengambil video dari Medion secara langsung. Jadi kalau ada hambatan tentang suara maupun gambar, mohon maaf yang seterus-terusnya dari teman-teman peternak dimanapun berada. Tapi niat kami adalah hanya untuk berbagi dan untuk menambah ilmu kita semua teman-teman. Jadi kali ini mari kita sama-sama menonton apa yang disampaikan oleh Profesor. Check it out. Pada bahasan materi yang kedua mengenai persiapan kedatangan pulet, tadi sudah saya sampaikan sekilas terkait dengan layar modern, target performan yang harus kita capai gitu ya. Nah, otomatis selanjutnya kita masuk pada persiapan kedatangan pulet. Yang pertama adalah persiapan kandang. Tentunya ketika kita menyambut kedatangan pulet, kandang harus sudah kita persiapkan dengan baik. Bersihkan kotoran, baik itu feses, bulu, debu, kumpulkan jadi satu dan jauhkan dari lokasi kandang. Itu sudah pasti. Kemudian cuci dengan deterjen, bilas dengan air bersih, kemudian desinfeksi bisa dengan formades atau sporades, kemudian tabur dengan kapur. Dan pastikan kandang ini sudah bersih, kemudian nanti pulet siap masuk. Yang kedua adalah persiapan peralatan. Peralatan harus kita siapkan dengan baik, harus sudah kita bersihkan, kuras torennya, kemudian kita lakukan flushing untuk pipa airnya, untuk menghilangkan biofilm yang menempel di sepanjang saluran instalasi air. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah istirahat kandang. Nah, yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu bahwa istirahat kandang itu dimulai sejak atau dihitung sejak kandang bersih, bukan sejak akhir ayam, tapi sejak kandang bersih sudah bersih, didisinfeksi menggunakan formades atau furades. Nah, sejak saat itulah dihitung kandang itu sudah bersih sampai 14 hari ke depan minimal. Kemudian sebelum pulet datang, 3 hari sebelum datang bisa dilakukan desinfeksi lagi dengan formades atau sporades. Kemudian disiapkan vitamin, vita stres dengan dosis 1 gram per 2 liter buat air minum. Kemudian lakukan timbang badan ayam sekaligus untuk grading. Kemudian atur posisi pindah kandang. Nanti ada yang ayam besar, ayam kecil, dan juga ayam yang masuk ukuran ideal. Nah, kita lihat di sini timbang badan, timbang dan grading ayam ini, Bapak Ibu, ada yang ukuran ideal plus minus 10%, gitu ya. Untuk ukuran misalnya untuk pulet berat 1199 gram ini kurang lebih di umur 14 minggu. Nah, 10%-nya dari kurang dari 10%-nya itu kurang lebih 1079 gram. Kemudian kalau lebih dari 10%-nya kurang lebih 1319 gram. Ini adalah ukuran yang bisa masuk grading gitu ya. Kurang lebih 10% plus minus dari ukuran standar atau idealnya. Nah, bobot yang kurang nantinya bisa ditempatkan pada baterai yang bagian atas sehingga ayam merasa nyaman, kemudian juga mudah diawasi. Kemudian yang masuk ideal, standar masuk bobot ideal gitu ya, kita taruh di tengah, dan yang over atau yang lebih bisa ditaruh di baterai bagian bawah. Ya, untuk mengukur keseragaman, kita bisa mengambil ayam setelah kita timbang tadi, kemudian di grading keseragamannya, targetnya itu harus lebih dari 85%. Penghitungnya adalah jumlah ayam dengan berat badan plus minus 10% dari standar dibagi dengan jumlah total ayam yang ditimbang.
Contohnya di sini ada 10 ayam, kemudian yang kurang dari standar hanya ada 1 ayam, dan yang masuk standar plus minus 10% itu ada 9. Artinya keseragamannya kurang lebih 90%. Nah, itu untuk persiapan kedatangan buletnya sudah saya sampaikan. Kemudian kita masuk pada masa kritis ayam layer. Nah, masa kritis ayam layer ini dimulai sejak dari ayam layer awal produksi kurang lebih di umur 18 minggu. Kemudian sampai mencapai puncak produksi kurang lebih di umur 26 minggu. Kalau kita lihat di sini, di awal start produksi kurang lebih handenya 3,8%, kemudian dia akan naik di puncak produksi kurang lebih 96,1%. Ini adalah target performanya. Kemudian berat telurnya dari 42,3 gram dia harus naik ke 59,5 gram pada umur 26 minggu. Sementara berat badannya demikian juga, dia dari 1576 gram dia harus naik ke 1809 gram. Dan ini harus didukung dengan kenaikan feed intake juga. Feed intake yang tadinya di umur 18 minggu 84 gram, maka target di umur 26 minggu pada saat puncak produksi dia harus bisa mencapai 112 gram. Nah, Bapak Ibu peserta edukasi online, kalau kita lihat dari grafik ini gitu ya, kita harus cermati bahwa kenaikan produksi ya itu selalu berkorelasi dengan kenaikan feed intake, kenaikan berat badan maupun kenaikan berat telur. Nah, yang terjadi di lapangan adalah kadang-kadang kita temukan produksi terus naik, tapi kenaikan tidak diiringi dengan kenaikan feed intake-nya. Sehingga pada saat mau mencapai puncak produksi atau bahkan belum sempat mencapai puncak produksi, dia akan mengalami penurunan produksi karena tidak support ya, feed intake tidak support terhadap produksi telur. Kemudian ternyata setelah kita cek, berat badannya semakin lama bukan semakin naik, tapi justru pasti akan semakin turun. Itu yang sering terjadi di lapangan. Nah, gambaran ini menunjukkan bahwa kalau kita menginginkan produksi telur itu naik terus, ini harus diimbangi dengan kenaikan feed intake dan berat badan. Ketika feed intake tidak naik, produksi naik, suatu saat pasti akan jatuh. Itu sudah pasti. Maka dari awal start produksi di umur 18 minggu misalnya, kalau kita lihat di sini di 18 minggu misalnya pakannya 18 minggu pakannya kurang lebih di sini 85 gram. Kemudian produksinya kalau kita lihat di sini kurang lebih masih sekitar kurang dari 10% ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini berat badannya kurang lebih 1.500 ya. Ketika feed intake ini naik, berat badan naik, produksi pasti akan naik. Tetapi ketika produksi ini naik terus, tetapi kenaikan produksi ini tidak diikuti dengan kenaikan pakan, suatu saat produksi ini sebelum mencapai puncak pasti akan jatuh. Maka sekali lagi saya tekankan di sini bahwa korelasi antara kenaikan produksi, kemudian kenaikan feed intake dan kenaikan berat badan harus selalu dimonitor, ya. Nah, feed intake seringkali memang sulit tercapai. Maka yang pertama bisa kita lakukan adalah perhatikan manajemen pada saat pergantian ransum pada masa grower ke layer. Ini harus dilakukan secara bertahap. Dari 75% ke 25, 50, 50, kemudian 25, 75 baru full layer. Kemudian sebelum dan setelah penggantian ransum
kita harus berikan vitamin, misalnya bisa menggunakan Vitastres. Kemudian bantu dengan pengecekan, pembolak-balikan ransum, ini perlu agar bisa merangsang ayam makan dengan maksimal. Kemudian jaga kebersihan tempat pakan dan minum. Perhatikan juga program pencahayaan. Kemudian frekuensi pemberian pakan paling tidak minimal 2 kali dalam sehari. Kemudian waktu pemberian ransum yang baik, itu misalnya di pagi hari bisa jam 3 sampai jam 8 atau sore hari jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Kemudian jumlah pemberian pagi disarankan sekitar 30-40%, sedangkan pada siang hari bisa 60-70%. Kemudian pemberian harus disiplin, misalnya rutin setiap jam 7 dan jam 4, atau mungkin jam 6 sama jam 2, atau bisa juga jam 7 sampai jam 2. Artinya ayam itu dibiasakan untuk disiplin makan, sehingga ayam tidak berganti-ganti waktu makannya untuk mengurangi waktu stresnya ayam. Oke, apabila feed intake masih sulit juga tercapai, kita bisa lakukan dengan yang pertama, nyalakan lampu 1-2 jam saat tengah malam, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, pada saat masa produksi, ini tidak boleh kurang dari 16 jam, ya. Kemudian nanti waktu gelapnya 3 jam, ada tambahan pencahayaan lagi 2 jam, kemudian waktu gelap lagi, matikan lampu kurang lebih 3 jam lagi masa gelapnya. Jadi makan malam dilakukan paling cepat 3 jam setelah masa gelap. Kalau misalnya jam 6 sore kemudian sampai jam 10 malam, berarti kan udah 16 jam. Dari pagi sampai jam 10 malam kan udah 16 jam. Kemudian nanti gelap 3 jam, gitu ya. Kemudian baru lagi dinyalakan 1 jam atau tambah 1 jam lagi, kemudian gelap lagi 3 jam. Nah, harapannya makan malam ini dapat meningkatkan feed intake kurang lebih 2-5 gram per ekor. Nah, di sini kita lihat program pencahayaan pada masa produksi bisa ditingkatkan ketika start produksi sudah mulai, ya. Misalnya di 18 minggu itu sudah mulai start produksi, maka bisa kita naikkan pencahayaannya. Kemudian 19 minggu kita naikkan lagi, 21 minggu, sampai ketika sampai masa puncak produksi di umur 24, 25 minggu atau 26 minggu, ini sudah tercapai 16 jam per harinya. Ya, tambahkan pencahayaan segera setelah pada ayam mulai bertelur, dan cahaya akan menstimulasi produksi telur ini secara serempak. Nah, tambah pencahayaan ini dilakukan secara bertahap. Saat puncak produksi lama, pencahayaan telah mencapai 16 jam per hari. Pastikan bahwa ketika sudah mencapai puncak produksi, pencahayaan 16 jam per hari. Dan jangan sampai kita mengurangi pencahayaan